Balas serangan, koalisi militer Arab Saudi gempur ibu kota Yaman yang dikuasai. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara di ibu kota Yaman dikuasai Sanada pada Minggu 7 Maret 2021. Serangan itu setelah koalisi Arab Saudi mencegat serbuan drone dan juga rudal yang diluncurkan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut. Saling serang itu menandai eskalasi baru dalam konflik 6 tahun Yaman antara pemerintah Yaman yang didukung koalisi Arab Saudi dan juga serangan koalisi Arab Saudi memicu ledakan besar yang mengirimkan gumpalan asap membumbung di langit di atas sana. Menurut koresponden AFP melaporkan 7 serangan udara di kota itu. Operasi militer itu menargetkan kemampuan militer di sana dan juga sejumlah provinsi lain, kata koalisi Arab Saudi, yaitu Saudi Press Agency melaporkan seperti dikutip dari Channel News Asia. Hal itu terjadi setelah koalisi mengatakan telah mencegat total 12 drone dan juga 2 rudal balistik yang diluncurkan oleh pada Minggu, peningkatan tajam dalam serangan lintas perbatasan di Arab Saudi. Menurut koalisi Arab Saudi, serangan drone itu ditujukan untuk sasaran sipil di kerajaan tanpa menyebutkan lokasinya. Sedang kedua rudal yang dicegat koalisi menargetkan kota Jizan, selatan Arab Saudi tanpa menyebutkan apakah ada korban atau kerusakan. Koalisi juga menyebutkan menargetkan warga sipil di Arab Saudi adalah garis merah dan tidak akan mengarah pada penerapan penyelesaian politik. Sementara itu, perang Israel versus Iran di depan mata, rupanya yang terkuat adalah negara ini. Ketegangan antara Iran dan Israel kemungkinan besar bisa berujung konfrontasi militer alias perang. Garda Revolusi Iran atau IRGC yang terus menunjukkan taringnya kepada negara-negara barat mendapat tantangan dari Israel, yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang berambisi menghentikan program senjata nuklir negara mula. Diketahui sebelumnya terjadi sebuah insiden di Natanz, ibu kota provinsi Isfahan, Iran. Menurut data yang dikutip dari Tehran Times, sebuah ledakan terjadi di kawasan tersebut dan menghancurkan sebuah fasilitas nuklir. Seketika Iran langsung mencurigai Israel sebagai dalang dari insiden tersebut. Dalam laporan yang dikutip dari media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ada dugaan bahwa agen Israel memang sudah merencanakannya. Tak cuma itu, kemarahan Iran juga dipicu oleh ambisi Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Solidaritas sesama negara Islam mematik semangat Iran untuk membela rakyat Palestina dan mengambil sikap tegas untuk membantai orang-orang Yahudi Israel. Israel tak tinggal diam. Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam jika ada tindakan yang membahayakan penduduk, maka Israel juga akan mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Israel juga tengah terlibat dalam konflik bersama kelompok dari Lebanon, juga mencium adanya campur tangan Iran. Perseteruan itu di perbatasan utara Israel, khususnya di wilayah dataran tinggi Golan, hingga membuat Amerika risau. Sederet fakta tersebut kian menambah keyakinan sejumlah pihak bahwa perang antara Iran dan Israel semakin dekat. Lantas bagaimana peta kekuatan militer kedua negara ini? Siapakah yang lebih kuat, Iran atau Israel? Berikut ulasannya. Mengutip sejumlah data dari Global Firepower untuk mengetahui kekuatan Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Tentara Pertahanan Israel atau IDF, Israel Defense Forces di semua sektor dari segi peringkat kekuatan, ternyata Iran jauh berada di atas Israel. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, Iran menduduki posisi ke-14 dunia sebagai negara dengan armada militer terkuat dengan indeks kekuatan Power Index 0,2191. Sementara itu Israel menduduki posisi ke-18 dengan indeks kekuatan 0,3111. Dilihat dari segi kekuatan personel atau manpower, Iran terbukti lebih kuat daripada Israel. Saat ini, Garda Revolusi Iran tercatat memiliki total pasukan mencapai 873.000 personel, yang terdiri dari 523.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan.
Sementara Israel hanya punya 170.000 prajurit aktif dan 445.000 pasukan cadangan. Di sektor kekuatan tempur armada udara, Israel juga lebih unggul daripada Iran. Sebab Israel memiliki 589 unit pesawat dan helikopter, sementara Iran hanya punya 509 unit. Kendaraan lapis baja milik Israel mencapai 10.000 lebih, sementara Iran memiliki 4.300. Namun di sektor darat, Iran unggul dalam hal artileri medan dan juga unit proyektor roket. Garda Revolusi Iran punya 2.088 unit artileri medan dan 1.935 penyektor roket, sementara Israel hanya punya 300 artileri medan dan 100 unit proyektor roket. Akan tetapi ternyata Iran justru jauh lebih kuat di sektor armada laut. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran tercatat punya 34 kapal selam tempur, sementara Israel hanya punya 5 unit saja. Iran juga punya 7 buah kapal frigate, sementara Israel tak punya satupun. 3 unit kapal korvet berbeda tipis dengan milik Israel yang punya 4 unit. Kemudian untuk kapal penjaga pantai, jumlah kapal Iran mencapai 342 unit, sementara Israel cuma memiliki 45 unit. Yang terakhir, Israel tak punya satupun kapal penyapuran jauh laut, sementara Iran punya 8 unit. Amerika Serikat saja takut, peringatkan Iran, AS kirim 2 pesawat pengebom B-52 ke Timur Tengah. Mengapa demikian? 2 pesawat pengebom milik Amerika Serikat, B-52 Stratofortress, dilaporkan terbang di kawasan Timur Tengah pada Minggu 7 Maret 2021. Melansir New York Post, misi tersebut bertujuan untuk memperingatkan Iran di tengah ketegangan antara Washington dan juga Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan 2 B-52 tersebut terbang di atas Timur Tengah ditemani beberapa pesawat militer dan beberapa negara termasuk Israel dan Arab Saudi juga Qatar. Penerbangan 2 pesawat yang mampu membawa senjata nuklir itu menandai misi kedua pengerahan pesawat pengebom di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Data pelacakan penerbangan menunjukkan 2 B-52 itu lepas landas dari pangkalan udara Minot di North Dakota, sebagaimana dilansir dari Global News. Lokasi lepas landas kedua pesawat pengebom itu tidak disebutkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat dalam pernyataannya. Namun, melalui akun Twitternya, Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah serangkaian foto yang menunjukkan persiapan lepas landas B-52 di sebuah pangkalan udara. Militer Amerika Serikat tidak secara langsung menyebut Iran dalam pernyataannya. Namun, militer Amerika Serikat menyatakan penerbangan itu dilakukan untuk mencegah agresi dan meyakinkan mitra sekaligus sekutu Amerika Serikat tentang komitmen Washington terhadap keamanan wilayah tersebut. Pengiriman B-52 di Timur Tengah merupakan hal biasa pada bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.